Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan lanjutan. Saya akan mewawancarai seorang pegawai yang luar biasa. Dan kali ini Anda sedang menonton video SBI. Apa sih itu SBI kira-kira ya? Ya, seluk-beluk instansi. Di set Dijen Keslan ini kita akan mengulik seperti apa sih penerapan core value akhlak yang lebih oke di set Dijen Keslan. Siapa kira-kira orang yang akan saya wawancarai kali ini? Penasaran? Kita simak dalam video berikut ini. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang rekan kerja saya nih dari Dijen Keslan nih. Dan kebetulan kami berdua adalah rekan satu unit kerja yang sama nih. Selamat siang Bapak Fajar. Siang teman-teman. Halo. Jadi kita mau kenalan dulu nih sama sosok Bang Fajar nih. Boleh perkenalkan kira-kira nih siapa sih Abang sebenarnya nih? Datang dari Tinker mana? Kemudian saat ini jabatannya apa? Dan sudah menjadi ASN Kemenkes sejak tahun berapa nih? Silakan. Perkenalin teman-teman, aku Fajar Firjatul Nugraha. Teman-teman aku biasanya manggil aku Fajar. Aku udah jadi PNS sejak 2018. Kemudian sekarang penempatannya di tim dukungan manajemen di Seskeslan. Jabatan saat ini pengelola keuangan. Pengelola keuangan dan sudah 7 tahun ya pengabdi Kemenkes. Luar biasa nih semuanya. Mengenai arti Kemenkes itu sendiri menurut seorang Bang Fajar, kira-kira apa sih itu artinya, dan juga apa nilai positif yang Abang rasakan semenjak menjadi seorang PNS di Kemenkes itu sendiri? Arti Kemenkes buat aku, Kemenkes adalah hidup aku, guys. Wow, kenapa demikian? Soalnya dari 24 jam waktu yang aku habiskan dalam sehari, selain sama istri ya, Oke. sisanya kepalaku tuh buat Kemenkes, buat tadi. Wow. Isi pikirannya ini untuk dikebajuan Kemenkes tentunya ya kan. Jadi itu kira-kira nilai positif yang Abang dapatkan? Termasuk nilai positifnya juga seperti itu. Oke. Nah, kita berdua nih ya sama-sama merupakan seorang pegawai di Dijen Keslan nih ya kan. Nah, karena Abang ini sudah cukup lama ya menjadi bagian dari Dijen Keslan. Kira-kira apa sih yang arti Dijen Keslan bagi diri Abang sendiri, dan hal-hal luar biasa apa sih yang Abang rasakan selama Abang menjadi pegawai di Dijen Keslan? Dijen Keslan itu mungkin kan udah mulai mengenal Keslan ya. Baik. Kita tuh dahulunya kesehatan Indonesia. Wow. Soalnya mau itu pelayanan rumah sakit, puskesmas, ada kebijakan pelayanannya itu yang merumuskan dari Keslan. Oke. Jadi teman-teman semuanya, jadi Dijen Keslan itu adalah dapurnya tuh, ya kan? Nah, boleh spill sedikit nggak sih Bang? Apa sih rencana Abang dan rekan-rekan semuanya di Dijen Keslan ke depannya? Rencana ya, kalau di tim Kerapus sendiri ada beberapa agenda cukup besar. Mungkin ceritain dulu boleh ya? Boleh. Yang pertama tuh di tim Kerapus tuh ada yang jadi penanggung jawab peningkatan rumah sakit dari kelas D ke kelas C. Wow. Di daerah remote. Luar biasa. Ya. Terakhir mungkin kita lagi fokus buat mengembangkan arsip digital di Keslan. Wow, arsip digital ya. Ingat ya rekan-rekan semuanya nih, arsip digital itu adalah hal yang paling penting ini di Kemenkes Zaman karena zaman sekarang, apalagi kan ini hidup di era digital ya. Karena arus informasi itu begitu cepat tuh perkembangannya ya. Nah, kita nih sebagai seorang ASN tentu menggunakan core value berakhlak ya. Kita tahu ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di antara semuanya ini Bang, boleh gak sih spill sedikit aja satu nilai core value akhlak yang mungkin sudah Abang terapkan dan melekat dalam diri Abang, namun ada juga satu contoh yang kayaknya masih menjadi pelaksanaannya dalam hidup Abang sehari-hari. Core value buat diriku sendiri berarti.
Ya, Menurutku yang paling sudah kuterapkan adalah kolaboratif. kolaboratif. Kenapa demikian, Bang? Kolaboratif karena dari semua pekerjaan yang harus kita lakukan, mau nggak mau kita harus bekerja sama orang lain. Begitu ya. Mau nggak mau, kolaboratif itu harus terjadi. Kalau ada yang belum, kira-kira apa sih? Kalau ada yang belum, mungkin kalau buat saya sendiri harmonis kali. Harmonis ya, karena kita memang belum semuanya kita bisa Iya. bicara komunikasi secara Iya. harmonis. Kadang-kadang Kadang-kadang pasti ada yang miskomunikasi ya, masuk belum sempurna di situ. belum sempurna di situ dan mungkin sedang berusaha ya Bang. Sedang berusaha. Oke. Nah, di luar sana tuh ya Bang ya, ada nih Gen Z sama Gen milenial nih yang kebetulan melirik bahwasanya Kemenkes ini bisa menjadi instansi di masa yang akan datang nih. Apa sih harapan-harapan untuk mereka gitu ya akan bergabung di Kemenkes nanti? Mungkin ini lebih ke pesan buat diriku sendiri sih, Hans. Mudah-mudahan ini bisa jadi pesan buat teman-teman juga gitu. Jadi kalau aku selalu memesankan ke diriku sendiri, sebelum kerja atau ketika mau mengerjakan apapun, aku harus mengerjakan ini sepenuh hati. Sepenuh hati tuh. Jadi nggak setengah-setengah, soalnya kalau setengah-setengah kan biasanya hasilnya juga setengah-setengah. Kalau sepenuh hati itu pasti kita curahkan jiwa raga gitu ya. Waduh. Jadi biar hasil yang kita dapatkan tuh maksimal gitu. Soalnya kan hasil yang kita kerjakan sedikit banyak akan berimpak terhadap masyarakat juga gitu. Wow, luar biasa banget ya. Dan yang paling penting nih, Gen Z sampai di di luar sana, kalian itu tentunya harus mengawali dengan ambil nilai-nilai positif dalam dirinya ya kan. Karena dengan begitu kalian tentunya bisa menjadikan diri kalian bisa lebih baik lagi nih, sehingga kalian bisa bergabung di keluarga kita nih, di keluarga Kemenkes. Semangat buat kita semuanya. Terima kasih ya Bang Fajar atas kesempatannya boleh saya wawancara untuk pada hari ini. Dan cukup sekian terkait dengan wawancara kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Gimana terkait dengan video wawancara tadi? Luar biasa bukan?